Kelima, acara puncak deklarasi toleransi Indonesia. Keenam, pidato ketua umum. Tujuh, sikap kebangsaan dan merawat keberagaman. 8, acara makan siang. 9, berdoa penutup. Untuk acara pertama, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dipimpin, langsung aja dipimpin. Oke, mari sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan kita supaya menyanyikan lagu Indonesia Raya ini sebagai semangat, sebagai sikap kita cintai negeri ini. Mudah-mudahan akhirnya kita semua memberikan api kecil, obor kecil bagi semangat perjuangan toleransi Indonesia untuk bangsa dan negara kita. Oke, mari kita mulai. Gak ada itu ya? Gak ada downloadan. Silakan kembali. Untuk acara kelima, kita sepertinya atau masih dengarkan. Oke, kita mendengarkan masa lagu toleransi Indonesia supaya dari lagu ini bangkit rasa toleransi kita terhadap silakan. Toleransi Indonesia adalah akar budaya kita. Pancasila ideologinya kita jaga hingga sampai akhir masa. Toleransi Indonesia wadah pemuda-pemudi bangsa. Perbedaan bukan halangan demi persatuan bagi kita semua. Mari menjaga tekad kita berbineka tunggal ika, persatuan dan kesatuan kita tegak demi Nusantara Jaya. Toleransi Indonesia adalah akar budaya kita. Pancasila ideologinya kita jaga hingga sampai akhir masa. Toleransi Indonesia wadah pemuda-pemudi bangsa. Perbedaan bukan halangan demi persatuan bagi kita semua. Demi persatuan
pengetahuan bagi kita semua. Untuk selanjutnya pembuka acara yang akan langsung dipimpin oleh Abu Soh. Kepada Abu Soh saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Mari, tidak ada kekuatan sudah doa. Bersama-sama kita berdoa sesuai keyakinannya masing-masing. Yang beragama Islam, mari berdoa bersama terus. Kita buka acara ini. Kita doakan untuk bangsa dan negara kita, pada para pendiri bangsa, dan semoga Indonesia senantiasa menjadi negeri yang bergantung penyimpan negeri
Dibuka. Buka saja dulu ya. Sudah yang ada aja dulu sambil diukur. Oke, sambil kita apa soalnya silakan. Kenapa? Matikan. Mic-nya matikan, Pak. Di desa itu ya, Pak? Bagus-bagus itu pisangnya, Pak. Saya mau anu juga. Itu Romo Beni, udah masuk. Silakan. Silakan Romo Beni. Ya, oke. Saya langsung ya. Sorry karena sinaknya kadang-kadang dapat, kadang-kadang tidak. Saya langsung aja. Jadi kalau kita bicara tentang kerukunan umat beragama, akhir-akhir ini kita harus lebih bijak dan harus lebih waspada terhadap provokasi. Karena kita menghadapi sekarang bagaimana isu pembenturan itu dengan cara apa? Menjelekkan keyakinan agama orang lain. Dan kalau ini dibiarkan di ruang publik dan tidak ada tindakan yang serius, kemudian kita tidak membuat etika bersama, ya ini akan sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa dan negara kita. Maka kita inginkan bagaimana sekarang urusan internal agama masing-masing itu jangan dicampur, jangan kita menyampur urusan agama orang lain. Lah intervensi, apalagi menaksir keyakinan orang lain, itu akan menimbulkan kegaduhan. Maka mari di ruang publik itu kita bersihkanlah dari unsur-unsur provokasi yang mengadu domba, yang juga memberikan taksiran terhadap keyakinan agama orang lain. Maka kita tidak menginginkan Indonesia itu terkoyak oleh karena perilaku segelintir orang yang selalu membenturkan agama itu menjadi alat untuk apa? Untuk menjelekkan satu dengan yang lain. Yang kedua mengenai kebebasan. Kebebasan beragama itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Menurut saya sangat kita prihatinkan. Karena pelecehan terhadap agama orang lain itu sebenarnya kita ini tidak menghargai nilai-nilai Pancasila. Jadi kalau orang menggayati nilai ketuhanan Yang Maha Esa, maka orang yang menggayati nilai agama ketuhanan Yang Maha Esa itu harus memiliki yang disebut sikap saling hormat menghormati, tepo sliro, saling menghargai, dan menciptakan persaudaraan. Jadi nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa itu harus mampu menciptakan kita bahwa kita itu bersaudara satu dengan yang lain. Maka Insinyur Soekarno selalu mengatakan agama yang berkebudayaan itu apa? Yang welas asih, yang saling menghargai perbedaan dan menerima perbedaan. Tetapi kita harus memiliki sikap untuk menghargai keyakinan orang lain, tapi tidak menghujat keyakinan agama orang lain. Hari-hari ini kita menjadi berat karena apa? Kegaduhan di ruang-ruang publik itu diisi satu dengan yang lain, saling menjelekkan, saling melecehkan, saling menaksirkan. Padahal mereka itu tidak dibenarkan untuk masuk ke ruang keyakinan orang lain. Jadi ke depan saya berharap ada etika kepantasan publik di mana kita sebagai pengguna media sosial ini jangan sampai kita terprovokasi
Dan kita harus punya keberanian untuk menjadi komunitas pemutus kata terhadap semua ujaran kebencian di ruang publik. Maka kalau ada penceramah, pendakwa, penginjil yang menyinggung agama orang lain, ya kita harus berani mengucilkan mereka di ruang-ruang publik. Jangan mereka itu diberi tempat di ruang publik atau di ruang media, serta men-share, memviralkan, maka tindakan inilah yang mengoyak kerukunan umat beragama. Maka mari kita bersama-sama menjaga keutuhan negara Indonesia, dan kita tetap menjaga Bhinneka Tunggal Ika dengan cara kita lebih cerdas dalam merespon riak-riak yang menciptakan ketidakrukunan. Maka saatnya lah kita harus berani sekarang mengatakan bahwa ruang publik harus bersih dari ujaran kebencian, serta harus bersih dari provokator. Maka mari ruang publik ini kita gunakan untuk mengisi Indonesia ke depan yang lebih memiliki keutamaan-keutamaan hidup. Itu saja dari saya, karena saya dalam perjalanan. Terima kasih. Sudah sampai Blora, Kota Kampung. Matur nuwun. Matur nuwun, Romo. Sebaiknya kita menjaga di antara sesama kita, mengingat Bhinneka Tunggal Ika, satu kesatuan yang utuh. Ya, terima kasih. Dari Anda, maka yang
merupakan nama yang sangat luar biasa. Nama ini besar, bukan hanya indah, tetapi bagian daripada tonggak Bhinneka Tunggal Ika itu, salah satu tonggaknya, salah satu kuncinya, salah satu solusinya adalah toleransi. Siapapun yang masuk di dalam komunitas toleransi Indonesia ini, satu, harus bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Sebab bicara toleransi ini, kuncinya adalah perdamaian. Bicara perdamaian dan toleransi tidak bisa apabila tidak kita mulai dari diri kita sendiri. Orang yang bisa berdamai dengan dirinya, maka akan bisa berdamai dengan orang lain. Kalau bisa nama toleransi Indonesia. Nama ini bukannya sekedar nama. Ini dibuat oleh Bapak Andi Salim selaku Ketua Umum dan inisiator. Toleransi Indonesia meliputi toleransi se-Indonesia ini. Maka hendaklah siapapun yang berada di dalam kepengurusan khususnya ataupun anggota toleransi Indonesia ini bisa menjadi tauladan di dalam merawat kebinekaan. Indonesia terhampar dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Jumlah sukunya ratusan, bahasanya hampir ribuan. Begitu juga pulau-pulaunya ribuan. Ada 6 agama, belum lagi ratusan agama kepercayaan. Kesemuanya ini tidak akan bisa terwujud dengan api apabila tidak ada toleransi. Maka beban yang sangat berat dengan nama toleransi ini apabila itu dijadikan beban. Tetapi apabila itu dijadikan suatu bentuk amanah, suatu tugas kebangsaan, suatu bentuk merawat daripada bangsa dan negara kita, warisan dari leluhur ini. Karena gue yakin, gue lihat di sini Pak Andi Salim juga belum terlalu tua betul dengan Gus ya, 11-12 lah. Udah kepala 6 belum Pak? Oh belum kan? Tapi sama dengan Gus kepala 5. Bapak kepala berapa? 53. Udah sama Gus 4 ya. Nah, ada yang kepala 7 nggak? Di atas 77. Ada? Kacau kan? Berarti semuanya yang ada di organisasi TI ini terlahir oleh semuanya sudah dalam keadaan merdeka. Kemerdekaan ini bukan gratisan. Bahu, pondok, PKP perlu segala bisa untuk bagaimana Indonesia ini bisa merdeka dari rombongan para penjajah, baik itu Jepang, Inggris, Portugal, dan yang paling lama yaitu VOC Belanda. Bahkan di saat kemerdekaan sudah diumumkan, diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta, masih terjadi suatu bentuk peperangan yang sangat dahsyat di Surabaya, sehingga Surabaya disebut kota pahlawan. Para ulama beserta rakyat Jawa Timur
bagaimana mempertahankan kemerdekaan ini yang diminta oleh Bung Karno. Lebih daripada 200.000 nyawa hilang untuk mempertahankan kemerdekaan ini. Dan kemerdekaan ini tidak akan ada nilainya apapun apabila kita tidak mewarisi dari apa yang diamanatkan oleh founding father kita, yaitu PBNU. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 45. Di antara keempat ini, di situ ada yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kebinekaan ini tidak akan bisa ika apabila tidak ada toleransi. Mbah Moyo kita punya filsafat yang sangat luar biasa. Di antara salah satunya yang Gus ingat adalah mangan gak mangan, sing penting kumpul. Itu filsafat toleransi, filsafat kebersamaan, filsafat gotong royong masyarakat Nusantara atau rakyat Indonesia. Mangan gak mangan, sing penting kumpul. Jadi kita makan atau tidak makan bersama, makan enak atau makan gak enak. Yang penting kita kumpul atau bersatu. Ini digunakan oleh bapak kita dulu. Gus masih ingat di saat kecil di Madura, ya, apabila ada paman ini yang bangun rumah. Nah, paman Gus yang satunya itu minjemin genteng, yang satunya minjemin pasir, yang satunya minjemin bata. Kapan dibayarnya? Di saat paman tersebut membangun rumah. Dan itu tidak pakai ditagih dan tidak pakai diminta. Inilah luar biasa guyupnya bangsa kita, gotong royongnya bangsa kita. Begitu juga saat pernikahan. Ya, ini anaknya apa sepupu ya, menikah, yang satu bawa telur, yang satu bawa ayam, satu bawa terong, satu bawa kursi. Nah, kapan bayarnya? Di saat anak orang tersebut menikah. Luar biasa Indonesia kita. Nilai-nilai tersebut ada sampai saat kita merdeka. Itu bisa kita lihat bagaimana dengan guyup kompak dan bersatunya rakyat Indonesia. Hanya dengan bambu runcing, berani melawan senjata semi otomatis, melawan tentara nikah, yang mana di situ ada tentara bayaran yang cukup kuat, yaitu Gurkha. Di belakangnya juga ada VOC. Dapat dikalahkan oleh arek-arek Surabaya dengan kebersamaan, dengan persatuan, hanya senjata bambu runcing. Meninggallah Jenderal Malabi. 76 tahun kita merdeka. Nilai-nilai toleransi ini sangat tergerus. Banyak sekali kita lihat, terlebih-lebih seperti apa yang disampaikan oleh Romo Beni tadi. Toleransi kita diganggu oleh kelompok atau orang-orang yang baru pindah agama salah satunya. Menjelekkan agamanya orang lain. Dulu, Gus yang sekarang umur 54. Tidak pernah mendengar semacam ini. Kok saat ini marak sekali. Yang Muslim ya pindah ke agama lain, jelekkan agama sebelumnya. Begitu juga sebaliknya. Ada apa ini? Berarti toleransi kita saat ini sudah sakit. Begitu juga banyak penceramah-penceramah. Semua kebudayaan kita dikit-dikit haram, dikit-dikit kafir, dikit-dikit khurafat. Pasca reformasi ini, ada beberapa penceramah-penceramah yang kena penyakit TBC.
Dikit-dikit TBC. Kalau nggak tahayul, ya, bid'ah, C-nya khurafat. Akhirnya merusak nilai daripada toleransi kita. Wayang haram. Pawang haram. Hampir semuanya diharamkan budaya-budaya kita. Padahal jauh ratusan tahun yang lalu Islam masuk ke Indonesia dengan cara damai yang dibawa oleh para wali songo. Tidak ada nilai-nilai semacam itu. Sebelum merdeka kita bisa bertoleransi. Setelah kita merdeka, seharusnya bagaimana mengisi kemerdekaan ini dengan merawat kebinekaan. Disinilah pentingnya, hadirnya, lahirnya organisasi toleransi Indonesia ini untuk merawat kebinekaan. Tugas kalian sungguh mulia. Tugas kalian sungguh berat menghadapi kemajuan daripada teknologi ini. Gus melihat di grup ini yang bikin tulisan hanya Pak Andi Salim, yang lainnya hanya rap doang atau dihapus begitu saja. Bagaimana generasi-generasi toleransi Indonesia ini berani bersuara kepada orang-orang yang merusak kebinekaan kita. Jangan lihat agamanya apa, jangan lihat sukunya apa. Siapapun yang hendak merusak keutuhan NKRI, merusak kebinekaan Indonesia, toleransi Indonesia harus hadir. Toleransi Indonesia harus berperan. Toleransi Indonesia harus ada di garda depan menjaga kebinekaan kita. Apabila toleransi Indonesia ini nama yang sangat luar biasa. NATO, no action talk only, maka sangat kita sayangkan karena merawat kebinekaan ini bukan hanya kerja pemerintah, tapi kerja kita semua sesama anak bangsa yang memang kenyataan kita adalah majemuk. 10.000 orang yang hadir di tempat ini. Ini tidak ada yang sama sukunya, agamanya, sama lakinya, mungkin kumisnya, ada yang kumisan, ada yang jenggotan, ya kan? Tidak usah jauh-jauh se-Indonesia. Yang duduk di depan bertiga, Gus suku Madura, ya kan? Tapi terdampar di Tanjung Lesung, kan? Pak Andi Salim itu apa, Pak? Medan Deli. Oh, Medan Deli. Sama-sama ada di Bantennya. Bapak? Di Jakarta. Sukunya? Jawa. Jawa. Ini 3 orang yang duduk di sini beda suku, ya kan? Luar biasa Indonesia, ya kan? Madura, Medan Deli, termasuk Batak enggak? Enggak ya? Medan aja, tapi bukan Gatot, Pak ya. Bukan ya, satu Jawa. Apalagi kalau kumpul se-Indonesia. Luar biasa TI yang dilahirkan oleh Pak Andi Salim ini. Tapi jangan hanya sekedar nama, action yang nyata, yang real, yang sangat kami harapkan. Semoga TI bisa menjaga kebinekaan Indonesia. Semoga TI bisa merawat kebinekaan Indonesia. Terima kasih dari kami. Salam TI. Merdeka. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gus Soleh. Ada beberapa poin yang bisa ditarik. Pertama, ketika kita berbicara toleransi, sebaiknya kita berdamai dengan diri sendiri. Sehingga ketika kita berdamai dengan diri sendiri, kita akan berdamai dengan orang lain. Kedua, toleransi Indonesia ini bisa meliputi ataupun menjaga 4 pilar kebangsaan yang tadi disebutkan, mulai dari Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga, berkaitan dengan penyakit TBC, tahayul, bidat, dan khurafat, itu memang menjadi masalah yang besar di negara kita ini, yang seharusnya itu pokok masalahnya hanya satu,
mengenal ketuhanan. Ketika kita sudah mengenal ketuhanan, semuanya itu pada dasarnya adalah satu. Terima kasih kepada Gus Soleh yang sudah memberikan pencerahan bagi kita semua. Acara selanjutnya sambutan oleh Ketua Umum Pak Andi Salim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santiho. Nama budaya, salam kebajikan, salam toleransi. Menarik tadi yang disampaikan oleh Romo Beni Susutyo. Itu sebetulnya kalau kita lihat kita lihat
budaya atau ditegakkan oleh budaya, belum tentu bisa diterima juga oleh undang-undang kita. Nah ini persoalan bagaimana kita nanti akan melihat lebih jauh mengenai apa yang disebut ruang-ruang. Nah, agama itu memiliki ruang tersendiri, budaya itu juga sama. Ketika kita bicara nasionalis, tentu kita tak akan bicara melandasi kepada ruang budaya. Nah, kalau ruang budaya, kita bicara ruang budaya, tentu banyak haram-haram di sana. Banyak haram-haram. Karena apa? Di ruang budaya atau ruang nasional atau ruang publik kita sebutnya, itu banyak sesuatu yang memang tercampur di sana. Siapapun boleh melakukan sesuatu. Bahkan di negara-negara Malaysia sekalipun, mereka ada yang disebut kota judi, wilayah perjudian. Yang kita sama-sama tahu lah, nggak usah saya sebutkan. Ada. Artinya apa? Itu wilayah negara yang nggak bisa dimasuki oleh unsur-unsur keagamaan. Ketika agama lompat pagar masuk ke dalam wilayah publik, maka akan terjadi berbenturan. Karena apa? Ada fanatisme beragama yang nggak membenarkan itu kepada seorang berpikir dia. Nah ini menjadi apa namanya ketahanan ruang publik sendiri dalam membentengi diri dia. Sebaliknya seagama juga begitu. Nggak bisa. Contoh kalau bahasa ekstrimnya, saya nggak bisa motong babi atau motong anjing di tempat-tempat ibadah tertentu. Nggak bisa. Karena memang diharamkan oleh mereka dan dilarang keras. Nah itu harus kita ketahui bahwa orang-orang yang semestinya berdiri di ruang publik ya nggak boleh lompat pagar untuk memasuki ruang-ruang peribadatan. Nah ini kiranya ini yang saya mau katakan bahwa kita membangun bangsa ini. Dan menurut saya pemerintah atau negara juga mulai hadir di sana untuk membedah ruang mana sih yang sebetulnya yang harus diamankan untuk apa dan kemudian seperti bentuknya bagaimana. Karena sekarang pergesekan sudah mulai menajam di wilayah-wilayah di beberapa daerah juga sudah mulai terjadi. Bahkan kemarin saya balik dari Malang membicarakan masalah pertentangan itu. Apakah Malang itu ingin dijadikan kota toleran atau ingin dijadikan Malang halal city. Nah ini kan menurut saya kita berpikir cermat, berpikir dalam. Ya maaf sekarang juga ada dua, ada yang keras, ada yang nggak keras. Ada yang mampu mengadopsi edukasi yang baik, ada yang memang asal nyuruntul bicara aja. Sehingga keluar kata-katanya justru menurut saya malah mengotori bangsa ini. Nah ini juga bagian daripada cara kita menyampaikan sesuatu. Memang kadang-kadang kebenaran itu belum tentu mau kita terima kok. Cenderung bahkan kita ingin menentang sesuatu itu karena memang kebenaran itu memang pahit di telinga kita. Tetapi dia sesungguhnya obat. Gak enak, kebenaran itu gak enak. Siapapun yang ingin menjalankan kebenaran itu gak enak sekali. Tetapi itu obat buat kita. Baik bagi tubuh kembangnya sifat-sifat kebangsaan kita untuk saling melapangkan dada, untuk saling memberikan ruang satu sama lain. Dikarenakan nafas toleransi ini memang harus menjadi sikap kita bersama. Bahwa siapapun yang ingin hidup rukun, hidup dalam tata kedamaian yang baik, saling memahami, saling mengerti, kemudian saling membiarkan. Karena tanpa toleransi, mustahil bangsa ini akan bisa hidup berdamai. Mungkin saja kita suatu ketika menjadi Syria atau menjadi negara-negara Timur Tengah yang berpecah belah seperti sekarang yang kita ketahui. Nah ini kan gambaran yang terukur buat kita berpikir lebih dalam, lebih cermat, bagaimana memposisikan diri kita untuk menumbuh kembangkan sikap toleransi yang baik bagi sesama kita. Agama sebetulnya perspektifnya kan wilayah privasi. Jadi tetaplah kita beragama, sebab tanpa agama batin kita pun kering. Batin kita membutuhkan, itu adalah nutrisi bagi tumbuh kembangnya jiwa yang damai, jiwa yang tenang. Tetapi sebaliknya, tanpa budaya, kita nggak punya moralitas yang baik buat bangsa ini.
nggak punya kreativitas berpikir, yang hanya menyempit-nyempitkan ruang-ruang tertentu. Karena bangsa ini perlu apresiasi dari budaya. Nah, hadirnya budaya-budaya yang terus kita tumbuhkan, apalagi sekarang kita juga menyadari bahwasanya kebudayaan kita, aspek kebudayaan, faktor kebudayaan kita di pemerintah ini belum pernah di kementerian tersendiri. Ini menurunnya nasionalisme, perhatian pemerintah yang kurang. Saya kurang setuju ketika Kementerian Pendidikan dikait-kaitkan dengan kebudayaan dilebur jadi satu, kemudian alokasi anggarannya justru lebih banyak ke sektor pendidikan, sehingga kebudayaan kita cenderung tidak berkembang. Kayak kemarin saya lihat alokasi anggaran pada 2020 lalu besarannya relatif kecil dari nilai yang diperoleh oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini menurut saya timbulnya upaya pemerintah yang kurang serius saya anggap, sehingga menyurutkan budaya kita dapat dilestarikan. Nah, kalau dia nggak lestari, pemerintah nggak usah aneh lah ketika nasionalisme kita surut. Siapa lagi yang mau mencintai bangsa ini kalau bukan budaya? Nah, ketika budayanya surut, kemudian faktor pembumian daripada Pancasila ini juga nggak kelihatan tumbuh berkembang. Kita berharap juga, ini mohon maaf, mungkin apa yang saya sampaikan ini juga didengar oleh Romo Beni Susetyo selaku BPIP, supaya saya berharap agar BPIP juga lebih banyak turun ke bawah. Jadi nggak semata-mata pada tataran elit, dia juga turun pada tataran kemasyarakatan, masuk ke jaringan-jaringan sosial kemasyarakatan, supaya setiap individu masyarakat Indonesia memahami betul apa dan bagaimana arah Pancasila. Sehingga bangsa kita nanti ke depannya, generasi-generasi muda kita memahami betul bagaimana menjadi manusia Pancasilais. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Andi memang mencapai sebuah kemerdekaan itu menurut seseorang itu mudah. Yang sulit itu bagaimana kita mencapai tujuan bangsa ini. Indonesia muncul supaya tujuan dari negara kita ini kita jawabnya kepada mungkin kita buka pertanyaan, silakan. Mumpung kita kumpul, silakan. Oke. Saya berdoa tadi, ya kira-kira 35 menit dari pertanyaan saya kepada Pak. Kalau saya mengamati, saya hanya baru mengamati ya. Kalau mengamati terutama di TV, ya. Dan di Timur ya, itu ada di sana ada dua hal. Kamu dekat. Yang satu menunjuk peta, yang satu mengenai dakwah. Ya. Kalau khusus di TI, ya, tapi kebanyakan pembahasannya mengenai pemerintah, di mana ada yang
Yang kedua, ada yang counter atau membela terkait dengan agama atau toleransi, porsinya mungkin lebih sedikit. Nah, kita sebagai grup ya di sini ya itu rohnya itu kemana? Apakah dua-duanya atau khusus mengenai kehidupan kita bermasyarakat, terutama bagi yang punya agama, kepercayaan, masing-masing saling membantu. Atau kedua-duanya kita juga mendukung salah satu pemerintah yang sah, yang kita apa istilahnya ada pihak yang dikatakan, dan kita mungkin berseberangan juga dengan satu sama lain. Itu aja, Pak. Terima kasih. Atau mungkin oke. Nanya yang lain silakan biar nanti sekaligus. Terima kasih. Ini saya sedikit untuk boleh berdiri, Pak. Nama saya Gunawan, saya dari Pamulang. Kebetulan saya waktu bidang toleransi Indonesia ini belum. Jadi saya kalau saya menyebut orang Islam, nanti akan banyak istri yang mana saya bicara bahwa kita bicara masalah pendidikan. Pendidikan kita adalah tanggung jawab. Banyak pikiran bahwa itu kita akan banyak pikiran kita hanya sendiri dan dengan suatu korespondensi yang tidak pernah dilakukan kita pakai politik oleh organisasi lain yang sekarang semuanya ya itu harus kita ajak diskusi berdialog. Sementara kepentingan ini itu kita satukan dengan dan satu lagi bahwa penting itu menjalankan toleransi di Indonesia tidak lepas dari hukum, law enforcement. Hanya tidak pernah catatan hukum di kita bicara pasal apa bahwa hukum atas ini kesamping buktikan tidak ada equality, ya toh kegagalan dari penegakan hukum yang bukan nurani yang terdeteksi bagi itu bukan kata-kata itu tidak punya anak. Kemudian ya saya ingatkan bahwa kita tidak menjadi reformis, tapi kita harus menjadi praktikal karena praktikal kita harus berakal. Toleransi di Indonesia hanya harus berakal karena itu adalah warisan nenek moyang. Cara saya seperti yang terus soal bicara keringan batu corona orang berbiaya
Itu sikap hidup yang dulu ada dan sekarang menjadi cita-cita. Sudah dikhianati oleh anak bangsa sendiri. Soekarno membangun karakter bangsa ini tidak sempat dan digunakan oleh bangsa. Sehingga bangsa ini tidak punya karakter. Sekarang kita adalah dengan mentalitas bukan dari bangsa besar. Tidak pernah bilang kalau ada orang asing, sebenarnya kita lembaga dengan impor yang kita punya sendiri juga agak apa. Saya terserah saya adalah manusia dari Gus. Saya percaya bahwa Tuhan itu amat umum. Gus ini tidak bisa deskripsikan karena kita tidak tahu siapa Tuhan. Tetapi kita bisa bicara dari benda alam. Apa yang matahari tidak pernah membiarkan terhadap kita. Rambut tidak pernah, tapi tidak akan terang, tidak akan mati. Itulah karya kita. Bagaimana kesadaran mengenai spiritual hubungan manusia yang kuat, basis daripada kita mengenal siapa ini. Jadi diri kita siapa? Kembalikan perang kebanggaan kita. Ingat kebanggaan sentrisasi kita. Bergabung dalam politik. Jika kita ekonomi dan beribadah dalam budaya seperti yang penting secara satu bahwa ada akselerasi toleransi bicara masyarakat kita mendekatkan kebudayaan sebagai kebanggaan bangsa yang tidak ada kebangsaan yang lagi kita bukan harus sekali bagaimana kita bersekira kita mungkin dan cukup dari saya forum Perum, Bumbu, salam toleransi. Yang ketiga silakan. Bisa dibuka dulu biar jelas, Pak. Biar jelas. Sore ini kita bicara toleransi dosa-dosa. Kita harus memahami sistemnya. Sistem ini toleransi ini terjadi. Setelah kita reformasi itu kan meniadakan lagi itu sama dengan apa? Ada di masyarakat belum Pancasila sebagai yang sekarang dengan tidak ada PP4 Indonesia internasional standaran itu yang malah mereka yang buat institusi itu yang maju yang media itu maju udah gitu undang dasar 45 kita juga ya benar ya sehingga Pancasila itu tidak membumi bahasa apa kira keempat itu kedaulatan wilayah kebiasaan dengan perangkat tidak dipakai tadi jadi persaingan banyak pilkada di Thailand itu contoh yang paling hangat gitu kan jadi satu suara satu suara itu sebelum menangkan gerakan kita pada kita tidak mengajarkan bayangkan suara orang di Papua dengan suara mereka ini sama tidak tahu siapa yang bukan pemimpin itu adalah bukan dari anggota yang pemimpinnya jadi kita cukup memilih anggota itu harus dibalikan organisasi sesuai dengan mengajukan dan bukan itu yang sudah terbukti yang memberikan kita kuat kita tidak ragu orang baru dia ditanggung begitu partai suruh pulang Pak Yohan dari Australia mereka tidak datang harus pulang makasih apa ya yang aja pagi dan pagi lebih banyak dalam pagi adalah masa dan juri dari ini yang kita bersama misalnya sedikit untuk memberikan
jawaban yang pada penanya yang pertama tadi. Nah, di sini kadang kita sering keliru ya. Toleransi itu seakan-akan dikesankan hanya agama. Toleransi itu kesemuanya. Toleransi itu kalau bahasa Jawa dulu sebelum ada kata elit toleransi adalah tepok seliro. Jadi yang ditanyakan oleh saudara kita dari Balai Raja, apakah TNI ini toleransinya hanya pada agama saja atau juga pada pemerintahan? Ya, bicara toleransi Indonesia berarti toleransi secara universal. Toleransi terhadap kebudayaan, terhadap agama, terhadap politik, dan juga terhadap pemerintahan. Bagaimana toleransi terhadap pemerintahan? Kalau memang betul, pemerintah ini benar betul, nah TNI ini harus mendukungnya. Kalau pemerintah ini salah, meskipun kemarin ada 01, 02, insya Allah Pak Andi Salim dulu 01 ya kan, yang sekarang jadi presiden. Kalau salah, ya disalahkan. Untuk diberikan solusinya, itu namanya toleransi. Kalau salah didiamkan, bukan toleransi, namanya menjerumuskan. Contoh soal kayak sekarang, harga minyak, ya kan, udah disubsidi negara 7, sekian triliun yang pertama, dengan harga head 11,5 untuk curah dan 14 untuk premium. Tapi kenyataannya nggak ada di lapangan. Meskipun kita adalah pendukung pemerintah, bicara toleransi, nah kita harus berani bicara untuk memberikan kritik dan solusi. Itu juga toleransi. Begitu juga mengenai kebudayaan. Dan saat ini khususnya di dalam dekade akhir-akhir ini, terkesan seakan-akan agama ini dibentur-benturkan terus. Sehingga mainstream orang seakan-akan toleransi itu adalah toleransi agama. Padahal toleransi di dalam berteman, di dalam berkeluarga, di dalam kebudayaan kan gitu. Ini penting semuanya ada toleransi. Contoh soal kita punya rumah dekat tempat ibadah, maupun masjid, ya kan, ataupun tempat ibadah yang lainnya. Terus kita mentang-mentang kaya nih, sewa sound system segede-gedenya atau dangdutan kan begitu. Di saat sudah mendekat waktu azan masih saja tetap dihidupkan. Ini juga bukan toleransi kan. Nah, di sini pentingnya kita semuanya hidup bertoleransi ini. Kalau di dalam bahasa Islam, yaitu umatan wasato. Waltakum minkum, ya. Ini perintah dari Allah. Hendaklah kalian itu untuk menjadi umat yang wasato, umat yang moderat, umat yang di tengah-tengah. Disinilah nilai toleransi. Apabila kita tidak bisa menjadi umatan wasato, agama sebagai moral force akhirnya menjadi kegaduhan. Sedikit-sedikit dibilang haram, ya, karena tidak ada di zaman Nabi. Nah, ini pentingnya menjadi umatan wasato. Untuk menjadi umatan wasato, umat yang bisa toleransi, diperlukan moderasi beragama. Ya, moderasi agama salah, tidak boleh. Yang dibolehkan, yang diharapkan di negara Bhinneka Tunggal Ika itu yaitu moderasi beragama. Beda moderasi agama dengan beragama. Kalau agama tidak boleh dimoderasi karena tekstual dari Tuhan. Tapi yang dimoderasi itu cara pikirnya, pola pandangnya. Dan itu ada. Di zaman Rasulullah, kalau semuanya dikit-dikit zaman Rasulullah nggak ada orang zakat itu pakai beras, nggak ada zakat kita. Pakai kurma.
Lah di sini ditasbihkan, disamakan ya, antara kurma dengan makanan pokok. Begitu juga yang lainnya. Banyak karena kurang ngaji atau istilah anak-anak sekarang ngopinya kurang jauh ya. Dan ngopinya kurang pahit, merasa paling pintar. Ingat, setan itu menjerumuskan kita bukan hanya pada kebodohan. Setan menjerumuskan kita apabila kita merasa paling benar dan paling pintar. Disitulah karena merasa paling pintar dan paling benar, hilanglah toleransi. Mungkin itu garis besarnya dari Gus ya. Yang jelas toleransi ini adalah bagian daripada perintah Allah, yaitu menjadi ummatan wasatoh. Ya, jadi TI ini bukan hanya menjalankan perintah kebangsaan, amanat kebangsaan, tapi juga bagi yang beragama Islam menjalankan perintah Allah. Ya, Allah Taala perintahkan hendaklah kalian untuk menjadi umatan wasatoh. Umatan wasatoh itu umat yang bertoleransi. Ya, beda toleransi dengan menghalalkan segala cara. Ya, ini harus kita bedakan. Kapan bisa istilahnya sebulan sekali? Kalau bisa kopi darat, kalau nggak bisa apa? Kita kopi melalui webinar Zoom ya, kita undang orang-orang yang kompeten di dalamnya guna nyambung rasa, istilah pembawa acara kita ya. Di sini banyak konco-konco ya, bukan hanya dari Islam, Kristen, tapi juga banyak dari apa? Kebatinan. Nyambung rasa itu penting. Dengan saling sambung rasa berarti ada satu sinyal. Kalau sinyal ini lancar ya, enak, tidak putus-putus. Seperti job di sini sinyalnya kadang lancar, kadang tidak, jadi putus-putus ya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijabarkan lebih luas oleh Bapak Ketua Umum kita Pak Andi Salim. Pak Baru tadi mengenai esensi toleransi yang sekarang kita komunikasikan di grup gitu ya. Jadi begini, sebetulnya banyak dinamisasi di dalam komunikasi grup kita seluruh, khususnya di seluruh grup-grup yang sekarang sudah mencapai 60 grup se-Indonesia. Tentu banyak narasi-narasi yang disampaikan, ya tentu juga ada bagian-bagian yang kita senang membacanya, ada yang kita kurang senang membaca. Apalagi saya adopsinya beberapa agama, itu tentu mendatangkan persoalan. Cuma masalahnya sebagai organisasi toleransi, mendatangkan semua agama itu adalah sebuah kemutlakan. Bagaimana mungkin ciri toleransi terus kemudian saya hanya ngambil agama saya dengan Gus Soleh aja. Lalu kita nggak mengadopsi agama lain kan jadi lucu toleransi. Nah, sebetulnya begini, terjadinya salah pandang, salah persepsi, atau dalam bahasa lainnya kontradiksi atau apalah istilahnya. Agama itu seperti Gus Soleh bilang, ada aspek ritualitas, ada aspek spiritualitas, dan ada aspek sosial. Yang kita kurang ketemunya itu di sisi spiritualitas, kurang ketemunya. Jadi cara kita memandang agama itu ya yang kurang menurut saya. Masing-masing membawa apa istilahnya, kalau onta itu membawa punuknya sendiri-sendiri. Kalau dia ngajinya agak dapat ulama yang sedikit ekstrim atau dapat pendeta yang sedikit keras, ya tentu suara yang dikeluarkan juga agak keras, berbau intoleran. Tapi kalau dia dapat umpamanya gurunya model kayak Gus Soleh gini, apa enggak malah lebih banyak menampung kawan-kawan yang dari agama lain? Ada beberapa ulama kita yang sejuk-sejuk aja mengajarkan. Cuma ada juga yang
membawa fanatisme yang cenderung ekstrim, itu yang menurut saya menjadi persoalan. Ada banyak ulama lah, saya nggak perlu sebutkan satu persatu. Terus kemudian selain daripada itu, surutnya nasionalisme kita kan disebabkan oleh turunnya pemahaman Pancasila. Ini mutlak loh. Bangsa kita sudah hampir kehilangan roh Pancasilaannya. Jadi mulai naik intoleransi ini, berpindahnya. Wah, kalau saya bilang berpindah itu sedikit mungkin ya. Atau saya bilang invasi aja kali. Bergeser habis-habisan. Bedol desa jadinya. Jadi mereka lebih banyak menggandrungi sektor-sektor keagamaan. Boyong gitu. Boyong. Ditinggal ini Pancasila. Nah kalau bangsa kita mau dipertahankan terus, maka ya kembali ditarik lagi. Boyao. Beragama, tapi cintai negeri ini. Karena nggak ada agama yang bisa tumbuh tanpa adanya wadah negara yang menampung itu. Dan satu lagi pemikiran saya, agama belum pernah memerdekakan satu negara pun. Tetapi bangsa sudah teruji membebaskan beberapa negara, bahkan hampir seluruh negara di dunia. Tapi kalau agama belum membebaskan negara satupun. Sehingga kita dengar ada aliansi bangsa-bangsa memerdekakan satu negara. Jadi itu negara milik beberapa bangsa. Bukan sebaliknya. Nah maka sebab itu unsur nasionalisme tadi adalah landasan berbangsa. Walau di dalam berbangsa itu ada kaitannya. Karena apa? Kering kerontangnya bangsa kita harus diisi dengan komponen kebatinan yang cukup. Apa itu? Agama. Kebutuhan agama itu di situ. Tetapi bukan sebaliknya. Jangan sebaliknya nasionalisme kita ditindih kepada unsur keagamaan, cara beragama. Sehingga apa? Ketinggalan wadahnya. Nah ini yang kecerdasan yang perlu kita ambil sama-sama. Jadi kita mulai masuk kepada kedudukan berpikir yang sebenarnya, bahwa kita perlu beragama itu. Perlu. Kering kerontang kita kalau nggak beragama. Pemahaman keagama yang secara jernih, secara genuine kalau bahasanya itu. Secara mendalam, sehingga kedudukan Tuhan itu seperti apa, kita mengadopsi firman-firmannya bagaimana, lalu cara kita mensikapi setiap perintah Nabi dan Rasul itu seperti apa, itu merupakan perspektif pemikiran kita terhadap suatu agama itu yang harus dicermati. Benarkah kita berguru? Kepada siapa kita berguru? Lalu dengan cara apa kita mengambil ilmunya? Kemudian dari sisi yang berbeda, untuk apa ini nasionalisme ini? Apakah saya dengan menaikkan fanatisme beragama kita secara ekstrim, sehingga kita mengatakan bahwasanya nasionalisme tadi nggak diperlukan lagi? Nah inilah yang menurut saya perenungan kita bersama. Kebudayaan tadi saya singgung. Kebudayaan pada tahun 2020 hanya memperoleh 1,8 triliun dari 70 triliun anggaran Kemendikbud kita. Nah ini kan kecil sekali. Nah menurut DPRD komisi berapa itu? Komisi 10 atau komisi 9. Menurut dia itu, mereka itu sudah menyatakan itu naik 30% dari tahun sebelumnya. Nah, pada menurut saya itu ada bangunan yang perlu diperbaiki di situ. Terus kemudian banyak loh budaya-budaya kita sudah mulai kayak puzzle yang hilang. Potongan-potongan kebudayaan kita sedikit sudah mulai hilang. Aspek tari-tarian yang sebetulnya sebelum masuk kepada sesi tari-tarian itu ada ritual sedikit apa segala udah mulai hilang. Dan para pelaku budayawan kita sudah banyak yang sirna. Negara ini mau kehilangan berapa banyak lagi punahnya budaya kita adalah kepunahan bangsa kita juga. Ini juga negara harus waspada. Jepang itu juga membiayai kebudayaannya. Nggak ada apa-apanya lah kalau Indonesia. Tolonglah pemerintah lebih banyak memperhatikan persoalan ini. Dan demikian Pak Baru, terima kasih kawan-kawan. Saya kira cukup dari saya. Terima kasih. Terima kasih kalau tadi sore. Saya rasa waktu sudah hampir 4 ya. Ya. Cukup sebaiknya hari ini kita tutup sebelum puasa ini sebaiknya kita doa. Nah, saya
kalian pada soleh untuk acara ini. Setelah itu kita foto bersama, setelah foto bersama kita makan siang bersama. Terima kasih. Assalamualaikum. Izin mungkin ada dari agama lain, ada dari Kristen ya. Silakan kita berdoa berdua ya. Mari maju ke depan sini Pak. Ada yang dari agama lainnya, Hindu, Buddha, Konghucu atau ada? Mangga maju ke depan. Kita biasakan berdoa sesuai keyakinannya, meskipun berbeda bukan menjadi sesuatu yang. Sini Pak. Beda tapi mesra. Ayo, terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami kenal dalam kita mengucap syukur bahwa Anda telah hadir di sini untuk memberikan keterangan kepada kami semua. Biarlah Roh beserta orang-orang. Bapak, biarlah kasih dan bimbinganmu selalu menyertai kami menjadi suatu komunitas yang bisa membentuk suatu relasi yang bagus pada seluruh masyarakat bangsa Indonesia ini. Kita tidak bicara masalah hal-hal di luar kita, tetapi kita lebih berfokus pada kondisi kita sekarang. Dan terima kasih atas bicaranya telah mau sediakan bagi kami di sini untuk kegiatan dalam nama Tuhan. Amin. Terima kasih. Hari yang beragama Islam berdoa ya untuk bersama Gus. Yang beragama lainnya menyesuaikan, tidak ada kekuatan sudah syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahumma lakal hamdu syukran ya Allah. Wa lakal manfaatna wa anta rabbana haqqan wa nahnu 'abidika wa anta la tajali dzalika ahada. Ya Allah ya Tuhan kami, segala puja dan puji hanya milik-Mu, segala keagungan hanya keagungan-Mu, segala kemuliaan hanya kemuliaan-Mu. Kami hanya hamba-Mu ya Allah, kami hanya ciptaan-Mu ya Allah. Tiada daya dan upaya yang kami miliki kecuali kekuatan-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, pada sore hari ini kami bersama saudara-saudara kami yang terhimpun di dalam organisasi toleransi Indonesia ini ya Allah, berkumpul, bermuajahah, bermusyawarah bersama ya Allah, dengan harapan agar bangsa dan negeri kami Indonesia ini bisa lebih toleran, bisa lebih rukun dan bisa lebih damai. Ya Allah ya Tuhan kami, semoga apa yang menjadi harapan, keinginan daripada organisasi ini ya Allah ada pada kehendak-Mu, sehingga tidak ada kesulitan di dalam organisasi ini kecuali memberikan kemudahan. Ya Allah ya Tuhan kami, jaga bangsa dan negeri ini ya Allah, yang mana dengan kehendak-Mu dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, Kau jadikan Indonesia kami bukan satu suku, bukan satu agama, bukan satu budaya, tapi kami yakin dengan kehendak-Mu, Kau jadikan ini adalah dengan keanekaragamannya. Jadikanlah keanekaragaman ini merupakan berkah buat kami semuanya ya Allah. Jangan sampai kami tidak bisa menerima berkah perbedaan ini, sehingga perbedaan ini menjadikan kami berpecah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jagalah negeri kami Indonesia ini ya Allah, dari segala bentuk para pendengki-pendengki yang hendak memecah belah bangsa ini ya Allah, baik yang bertopengkan agama, baik yang bertopengkan kesukuan ya Allah, semuanya atas kehendak-Mu ya Allah. Jagalah Indonesia kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jagalah pemimpin-pemimpin kami ya Allah, mulai Presiden kami Pak Jokowi dan wakilnya Guru kami Kiai Haji Ma'ruf Amin, beserta para menteri-menterinya, para gubernurnya, para bupati, wali kota sampai kecamatannya ya Allah, ada di dalam hidayah-Mu, ada di dalam petunjuk-Mu ya Allah, sehingga negeri yang kaya raya ini ya Allah bisa dimanfaatkan kekayaannya
untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah negeri ini negeri yang baldatun thayyibatun rabbul ghafur. Negeri yang adem, ayam tentrem, kemah rimah rojinawi, murah sadar, murah pangan, murah papan, toto tentrem gerpora harjo ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ayo kita mengincar ini panjang. Bisa, karena ini orangnya tidak terlalu banyak ya. Ya gitu. Terus fotonya bisa berlima-lima, bisa nanti ke semuanya gitu ya. Biar dipajangnya di media sosial itu banyak warna gitu loh ya.